Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar mereview makalah dalam bentuk artikel ilmiah yang berjudul Prosedur Pengembangan Bahan Ajar Matematika, Sifat-sifat Operasi Hitung Bilangan Cacah, dan Pecahan Sederhana kelas 3 MI atau SD. Oke, kita akan review dari segi judulnya terlebih dahulu. Prosedur pengembangan bahan ajar matematika, sifat-sifat operasi hitung bilangan cacah dan pecahan sederhana kelas 3 MI atau SD. Oke, ini ada 18 kata kurang lebihnya. Nanti bisa dicek lagi ya. Ini terlalu panjang, jadi bisa dipersingkat lagi. Seharusnya 10-15 kata saja. Kemudian karena artikel ilmiah ini tujuannya untuk pengembangan bahan ajar, finalnya adalah produk bahan ajar. Jadi ini perlu disebutkan juga bahan ajar apa yang akan dikembangkan nantinya. Bisa dituliskan di judulnya. Oke. Paling tidak di judul ada ini prosedur pengembangan bahan ajar matematika. Ini sudah bagus, dari segi konten sudah bagus, cuma perlu lebih dipersingkat dan ditambahkan nanti produknya seperti apa. Ataupun finalnya produk pengembangannya seperti apa. Seperti itu ya. Kita lanjutkan. Ini adalah abstrak. Ini bisa dituliskan di sini ya, bisa dituliskan abstrak, belum ada tulisannya. Tuliskan abstrak. Bilangan cacah adalah himpunana. Ini masih bentar, ini masih ada tipe-tipe. Bilangan bulat dan nilainya tingkat negatif misalnya. Definisikan sebagai bilangan planar bukan 0. Oke, kita identifikasi. Oke, ini belum terdapat problematika apa sehingga dia akan membuat bahan ajar. Istilahnya latar belakangnya belum tampak. Ini hanya istilahnya analisis materi. Kemudian belum tampak juga metode yang digunakan ataupun prosedurnya. Istilahnya metode penelitian dalam abstrak belum tampak juga. Mempelajari suatu operasi itu dengan oke, dan hasil pengembangannya pun belum tampak, jadi bisa diperbaiki lagi. Kemudian kita akan membahas tentang bilang kata kunci. Kata kunci seharusnya 3-5 kata kunci ya. 3-5 kata kunci. Jadi istilahnya kata kunci itu saat kita akan menuliskan di Google, kita akan mendapatkan apa yang kita cari. Seperti itu. Apa yang kita cari, kita akan mendapatkannya. Misalnya adalah produknya nanti apa, dituliskan dalam kata kuncinya. Bisa juga dengan metode yang digunakan apa, bisa dituliskan di kata kuncinya, ataupun hal-hal spesifik apa sehingga orang tersebut menemukan artikel kita. Seperti itu. Lanjut di bagian pendahuluan. Matematika merupakan salah satu aspek riset yang terdapat pada seluruh tahapan pembelajaran. Oke, ini latar belakang idealnya. Oke, ini masih perlu harus menggunakan footnote ya. Nah, harus menggunakan footnote. Masih innote. Ini juga. Ini sudah latar belakang, sudah memunculkan problema.
Namun tidak semua siswa bisa memecahkan masalah pada soal. Oke, bisa dimengerti. Oke, ini bisa seperti ini boleh, tapi kurang ini ya. Biasanya ini di italic ataupun miring. Silakan bisa menggunakan reference manager untuk lebih mudahnya. Kita lanjutkan. Oke, dalam pendahuluan ini belum dicatatkan, belum dicantumkan istilahnya novelty atau kebaruannya dari pengembangan bahan ajar terdahulu tentang bilangan cacah di kelas 2 tadi ya. Di kelas 3. Operasi hitung bilangan cacah, novelty atau kebaruannya apa belum disebutkan, juga belum istilahnya keunggulan dengan penelitian yang lainnya itu seperti apa belum disebutkan juga. Kemudian dalam pembahasan, oke, ini perlu ditambahkan metode penelitian di bagian sini. Oke, ini lebih ke analisis materi, sifat-sifat operasi bilangan cacah. Oke, sekarang coba untuk tidak menggunakan IBIT. Dalam arti lain, silahkan dituliskan kembali referensinya seperti apa, dari mana. Tapi dengan tanpa IBIT ya. Ada aturan penulisannya. Bisa juga menggunakan reference manager untuk lebih memudahkannya. Dari segi materi sudah lumayan komplit. Namun sekali lagi, bahwa ini yang disebutkan adalah secara singkat prosedur pengembangan bahan ajar. Ini dijelaskan secara singkatnya, namun belum dijelaskan bagaimana prosedurnya. Ini istilahnya belum dijelaskan prosedur pengembangan bahan ajar matematika kelas 3 operasi bilangan cacah dan bahan ajarnya seperti apa, cara membuatnya dan lain sebagainya belum dijelaskan. Ini baru dijelaskan secara singkat dan umum pengembangan bahan ajar secara umum. Tahap analisis, perancangan, pengembangan, evaluasi, revisi. Nah, sampai simpulan. Oke. Jadi seperti tadi, silakan bisa dilihat lagi catatan-catatannya. Kalau terlalu cepat bisa diarahkan kembali ke menit sebelumnya. Kemudian hasil dan pembahasan hendaknya juga mendiskusikan apa temuannya, kemudian membandingkan temuannya dengan temuan lain, istilahnya yang sudah pernah ditemukan oleh orang lain, istilahnya itu perbandingannya di mana. Kalau yang di bagian pendahuluan tadi kan untuk istilahnya mencari research gap apa antara idealisnya, kemudian problematikanya, dan apa yang tidak dibahas di penelitian lain. Tapi kalau untuk di pembahasan adalah untuk membandingkan apakah yang teman-teman temukan ini lebih baik atau bagaimana, itu boleh juga dibahas di pembahasan. Kemudian kesimpulan,
berdasarkan tujuan penelitiannya bagaimana, kemudian harus menuju pada temuan yang dibahas, serta menyampaikan saran kepada para pembaca. Oke, cukup itu dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.